Di dalam novel ini, Dika menuliskan 18 bab yang menceritakan makna tentang perpindahan. Dengan gaya penulisannya yang khas, Dika menuliskan sebuah cerita tentang perpindahan dan mengajak pembacanya menyadari perpindahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak disadari. Hidup sesungguhnya adalah potongan-potongan antara perpindahan satu dengan lainnya. Kita hidup di antaranya, tertera pada halaman 254. Secara garis besar, di dalam novelnya, Raditya juga menganalogikan perpindahan dari hati ke hati lainnya seperti saat kata pindah. Novel ini juga menceritakan tentang lika-liku perjalanan hidup Raditya Dika yang selalu berpindah-pindah, baik pindah rumah, pindah hubungan keluarga, pindah supir, sampai pindah hati. Radit memiliki permasalahan tentang pindah rumah. Ia terpaksa pindah rumah karena menurut ibunya, rumahnya sudah terlalu sempit untuk keluarganya. Seperti pada bab yang ke-9, berjudul Kasih Ibu Sepanjang Belanda. Di bab ini, penulis menceritakan tentang kehadiran penulis ke summer course selama 2 minggu di Belanda. Sang ibu adalah tipe orang yang terlalu perhatian dan terlalu berlebihan dalam menunjukkan perhatian ke anak-anaknya. Ibunya menelepon setiap saat dan seringkali diraukan oleh Raditya Dika. Akhirnya penulis menyadari bahwa perhatian ibu adalah sesuatu hal yang berharga yang tidak selamanya akan merasakannya. Dan masih banyak lagi kisah lucu yang menjamin para pembaca untuk terberikan pingkal saat membaca novel ini. Serta ada Q&A dan tips-tips buat kamu pada saat kencan pertama, tips PDKT, dan lainnya. Adapun kekurangan dalam novel ini. Kekurangan dalam novel ini adalah ada cerita yang tidak nyambung dan terkesan tidak masuk akal. Dan ada juga kelebihan dari novel ini. Banyak memberikan tips-tips kepada pembaca tentang tips PDKT, kencan pertama, dan lainnya. Dan banyak pesan moral yang diselipkan di novelnya ini. Tidak semua makanan yang kita anggap enak dianggap enak oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Inilah indahnya perbedaan, indahnya kebebasan dalam mencintai makanan. Setiap orang punya makanan yang mereka suka atau tidak mereka sukai sendiri. Oh, kecuali durian, semua orang suka durian. Yang tertera pada halaman 89. Memberikan simbol-simbol atau emotikon untuk kita. Ini dimaksudkan untuk mewakili ekspresi wajah kita di handphone. Hubungan penulis dengan keluarganya juga harmonis. Tanggapan orang-orang pada saat membacakan novel Raditya Dika yang berjudul Manusia Setengah Salmon, yaitu menceritakan tentang cerita nyata atau pengalaman hidup yang pernah dilakukan. Dan di novel tersebut banyak kata-kata yang konyol dan lucu. Buku puisi berjudul Dukamu Abadi merupakan buku kumpulan puisi pertama karya Sapardi Djoko Damono. Buku ini diterbitkan oleh salah seorang sahabat sesama remajanya ketika ia masih tinggal di Solo, yakni Jaihan Sukmantoro. Pada waktu saat menerbitkan karyanya yang pertama, Sapardi berusia 27 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Sementara sahabatnya itu sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Buku puisi berjudul Dukamu Abadi berisi 42 puisi karya Sapardi. Puisi-puisi yang terdapat dalam buku ini kemudian terbagi menjadi dua bagian berdasarkan tahun dibuatnya. 24 puisi yang diciptakan pada kurun waktu 1967 dan 18 puisi yang diciptakan dalam kurun waktu 1968. Adapun tema puisi dalam buku puisi berjudul Dukamu Abadi yang berjudul Sonnet X yang menceritakan tentang puisi berjudul Sonnet X berisi yaitu dengan pertanyaan filosofi tentang identitas, eksistensi, dan pencarian diri melalui penggunaan bahasa yang sederhana namun bermakna mendalam. Puisi ini mengajak pembaca untuk merenungkan esensi dari keberadaan manusia dan pertanyaan mendasar tentang siapa aku. Dan tanggapan seseorang saat membaca buku novel Dukamu Abadi ini adalah pembaca akan merasakan emosi berupa kesedihan tentang pengorbanan, duka, doa, perpisahan, cinta, dan lainnya.